ajmain wa ila musanifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami talamitana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fit dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan daripada maksiat-maksiatnya badan. Berarti andaikan kita melakukan ini berarti termasuk maksiat di badan kita atau dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yang seterusnya yang termasuk dilarang di badan kita atau kita dilarang yaitu walubsud dhahabi dan memakai emas, wal fiddati dan juga perak, fil khulliyi di dalam perhiasan, kahol kholin contohnya seperti gelang kaki, wasuwarin dan juga gelang tangan, wanawudalika dan sepadannya itu semua. Betul itu kan? Wafil mangsuji dan juga dari tenunan fisaubi di dalam pakaian, walmu mati dan juga yang disepuh, emas, perak untuk gelang kaki ataupun gelang tangan untuk laki-laki ya ini, dan sepadannya itu, dan juga emas atau perak yang ditenun atau dihiaskan di pakaian. Nah itu ya. Nah, supaya ketok keren atau apa bahasa sekarang tuh krejiris. Cewek boleh, gelang kaki boleh, enggak apa-apa. Ya enggak boleh itu laki-laki ya. Padahal mu'alif rahimahullah kalau bisa ya enggak usah kasih itu Pak, nanti ditandoi anaknya. Wah itu ibu itu nak ke kamar bapak tuh kan. Kalau bisa tuh nyap-nyap ya anaknya enggak tahu. Nah itu begitu ya. Jadi untuk laki-laki wal hariri dan juga memakai sutera, auma atau sesuatu aksarohu yang lebih banyak apanya wasnan timbangannya minhu dari apa tadi namanya harir atau sutra. Ail hariri artinya sutra, duna aksihi bukan yang sebaliknya. Yakinan di dalam keyakinannya, lirijali untuk laki-laki al-baliki yang sudah balik. Jadi memakai emas, perak, memakai pakaian yang dari sutra atau pakaian yang dicampur dengan sutra yang sutranya itu lebih banyak, itu hukumnya menjadi haram untuk laki-laki yang sudah balik. Nah itu ya. Kalau mu'alif rahim, kalau perempuan, nah itu malah diusahain Bang Edi. Kalau perempuan diberikanlah emas tertutup badannya ndak halal lah. Itu kalau perempuan ya. Apa Bang? Nah ya jangan boleh keluar, kita nikmati wae dewek di kamar kan gitu. Kalau nak keluar suruh nyopot, ganti suruh pakai baju. Nah itu. Nah kalau pas di rumah suruh pakai emas galowe, ndak usah pakai baju. Nah itu caranya begitu. Untuk kita dewek di kamar maksudnya. Kalau perempuan pokoknya boleh, kalau laki-laki ndak boleh. Nah intinya begitu ya. Nah itu kalau perempuan boleh. Karena begini, memang sudah desainnya untuk perempuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senangnya dia itu perhiasan, duit, pokok yang enak-enak, yang elok-elok. Nah, itu makanya besok di akhirat tuh nggak ada kok namanya perempuan lakinya banyak, nggak ada. Nah, karena di akhirat nanti perempuan tuh senangnya yaitu perhiasan. Nah, kalau laki-laki beda Bang Edi, ya kan? Nah, hiasannya dikit baik, betinanya yang banyak. Nah, itu makanya begitu. Nah, itu ya. Nah, tenang wae, sabar dulu, besok di akhirat banyak dewek. Nah, itu.
Kemarin paling sedikit berapa Pak Janis? 70 bidadari, ya kan? Pokoknya semelarat-melaratnya orang Islam itu 70 bidadari. Per satu bidadari mempunyai 70 pelayan. Nah, tinggal ngalikan weh. Dan itu boleh Pak Janis pakai galuh. Nah, coba lah bayangin. Nah, ya. Nah, gempor lah situ ya kan. Nah, kalau sekarang sabar dulu, wong si kok hampir tidak tahan ya kan. Itu diomelin terus. Ya cuman itu harus bersabar, itu salah satu ibaratnya kita daftar wali itu ya punya bini yang cerewet. Kita nak daftar wali yang di segi mana coba? Nah di segi miskin kita tidak telap, ya kan? Nah di segi puasa kita tidak telap, wong puasa Ramadan bolong-bolong, ya kan? Nah di segi sholat malam kita malam ya ngorok terus. Nah dari segi ilmu kita ya agak malas-malas ngaji, ya kan? Nah itu jalan satu-satunya ya istri cerewet itu. Salah satu jalan supaya kita menjadi wali. Nah tidak apa-apa. Quran Mu'alif rahimahullah itu salah satu jalan menjadi wali itu punya istri cerewet. Nah, itu. Quran Mu'alif rahimahullah. Dan kita jangan pernah membayangkan ya. Kita pengen istri kok yang sempurna, yang solehah, malam sholat malam, hafal Quran, ngalim, nggak usah. Bahaya di kita. Karena sekali kita ibaratnya membohongi dia, nah itu bukan dia tapi langit yang apa? Nah itu. Jangan coba-coba. Wes pokoknya cari bini itu yang biasa-biasa wae, nggak usah yang ngalim, yang kamu nggak usah. Kena kutuk gitu. Nah, itu, ya. Nah, itu ya. Wes pokoknya nggak usah. Kok menghayal punya istri yang wah hafal Al-Qur'an atau yang nggak usah. Karena bahaya. Sekali kita ibaratnya membodohi dia, ngakali lah istilahnya ya kan. Nah, itu langit yang tandang ibaratnya. Karena para orang-orang alim itu kekasihnya Allah. Nah, itu begitu. Kita boleh nggak cocok, boleh tidak ikut, tapi jangan pernah membenci atau ngakali orang-orang yang alim. Nah itu ya kualat. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi tidak diperkenankan menggunakan emas dan perak untuk perhiasan atau apapun itu, dan juga tidak boleh memakai pakaian yang dari sutra tadi atau yang sutranya lebih banyak kalau dicampur dengan kain biasa untuk laki-laki yang sudah balik. Ila khotamin kecuali cincin, ila khotamil fiddati kecuali cincin yang dari perak. Kalau cincin boleh laki-laki. Nah itu ya. Ayakhrumu artinya hukumnya haram. Ala rijali atas laki-laki al-baligi yang sudah balik. Wa mislahu dan sepadannya laki-laki yang balik apa al-khumsa orang wandu. Apa istiqmalul hariri menggunakan pakaian yang dari sutra. Wama dan pakaian-pakaian aksaruhu yang banyaknya pakaian itu harirun apa harirun sutra atau pakaian biasa tapi dicampur dengan sutranya lebih banyak, maka itu tetap hukumnya haram. Wasnan di dalam ukurannya, di dalam timbangannya duna aksi, bukan sebaliknya. Kalau kok sutranya sedikit, kain lainnya sutra yang lebih banyak, maka tidak apa-apa. Itu maksudnya begitu ya. Ngopo kok laki-laki itu diharamkan memakai perhiasan? Karena itu pakaian dia besok di akhirat. Ngapa kok salah satunya lagi laki-laki kok diharamkan minum minuman yang memabukkan kemarin Pak Janis ya? Kaki minuman keras katanya es batu pula. Maka minuman yang memabukkan. Itu karena sebenarnya itu minuman besok di akhirat. Dan mabuknya kalau di akhirat itu nggak tanggung-tanggung. Jangan tanya kalau mabuk di akhirat besok keterangannya itu 40 tahun. Tengok besok kalau kita ngaji dah kok. Kalau tidak keliru 40 tahun sekali mabuk. Nah itu. Tidak macam kita ya kan. Minum yang harganya murah we, ya kan? Belum minum sudah mabuk. Padahal Mu'alif itu repotnya ya kan. Nah itu seperti itu. Saking nggak telap nak beli untuk mabuk ya, kata orang tuh lem-lem loh itu untuk mabuk katanya. Jangan begitu ya.
Boleh, silakan kalian yang muda-muda itu menikmati masa muda, silakan. Apapun keinginanmu yang kamu inginkan silakan. Tapi jangan sampai yang merugikan untuk masa depanmu. Itu diingat-ingat itu. Silakan bahagia di masa muda, tapi usahakan yang jangan merusak masa depannya. Merokok kalau masih kiranya kecil, belum kuat badannya, jangan dulu. Apalagi kok belum kerja, apalagi duitnya masih minta orang tua ya. Nah, itu jangan dulu, badannya belum kuat dan lain sebagainya ya. Berhati-hati dalam pergaulannya. Wal mangsuhju, dan juga yang ditenun apa kuluhu semua daripada karir atau sutra tadi, au ba'du atau sebagiannya, bidahabin dengan emas, au fidotin atau perak, atau pakaian yang dicampur dengan emas atau perak. Wal mamuhu, dan juga yang disepuh bi ihdahuma, dengan salah satunya emas dan perak. Nah, perasaan Pak Lupi tadi biasanya ada di grup itu ada apa? Pak Lupi? Biasanya di grup tuh ada motor muter-muter OTW gitu kan. Muter-muter ndak nyampe-nyampe, lain itu ndak ada, dikiranya ndak hadir. Padahal nah, itu sebenarnya nyindir Pak Lurah itu. Oh, berarti jalannya kurang bagus Pak Lurah. Dimasukin grup ya Mas, apa Mas Adat? Pak Lurah masukin grup. Nanti biar tahu kegiatannya di sini. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bilumi fitarani amin ya rabbal alamin. Nah, dia kalau OTW itu Pak Lurah buat apa tuh, nah apa namanya? Stiker. Nah, itu motor yang muter-muter terus Pak Lurah. Nah, itu nyindir Pak Lurah tuh sebenarnya. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, berarti Pak Lurah harus nengok ke dalam sana. Apa sih jalannya, bagaimana sih? Kok cuma muter-muter itu kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bilumi fitarani amin ya rabbal alamin. Jadi pakaian yang dicampur dengan emas walaupun sedikit, kalau dipakai laki-laki hukumnya haram. Idza hasola, jika kok berhasil, mimma dari segala sesuatu, dzukira yang disampaikan atau diterangkan, apa syai'un sedikit saja atau sesuatu, bil arodi yang di apa itu namanya dicetak atau di lebur alam nari atas api. Illa ayasoda'a, kecuali jika berkarat apa adabu emas, awil fiddatu atau perak. Fala yahrumu, maka hukumnya tidak haram apa dalika, demikian emas atau perak yang karatan. Karatan Pak Yarti? Ya, karat. Apa rusak? Berkarat. Berkarat ya. Lingtifai dhuhuri syarafi, karena tidak adanya nampak daripada apa tuh namanya? Nampak pamer lah, menampakkan keindahan lah kan gitu ya. Kalau emas rusak kan sudah gripis gitu kan, nah, artinya kan tidak menampakkan keindahannya, kepamerannya gitu tuh. Wong lain mau kondalan. Qala mu'alif rahimahullah. Qala, sudah berkata siapa Al-Husni, Imam Al-Husni, fil qom'in nufusi, di dalam kitab Qom'in Nufus, wa fil hadisi, dan juga diterangkan di dalam hadis as-sohihi yang sahih, min riwayati Umar bin Khattabi, dari riwayatnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. La talbasu, jangan pada memakai siapa kalian semua al-harira, kepada sutra. Fa inaman, maka sesungguhnya seorang laki-laki labisa, yang memakai siapa laki-laki tersebut al-harira, kepada sutra, di dunia ini, lam yalbishu, maka tidak akan memakai siapa laki-laki tadi kepada sutra tadi, fil akhirati, di dalam akhirat. Jadi kalau kita sudah apa tuh yang gila rich gitu Pak, crazy itu gila ya. Nah, yang orang-orang gila kan pakai sutra, pakai emas itu. Nah, itu yang seperti itu nanti diharamkan memakai sutra atau emas besok di akhirat. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis tersebut siapa? Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Wes pokoknya gaya ya terserah, yang penting jangan pakai emas sama perak untuk laki-laki ya. Atau kalau pakaian ya jangan memakai sutra. Nah, cuman itu ya.
Tapi kalau cincin dari perak tadi boleh, cincin loh. Nah, cincin yang boleh tadi. Waya jusu dan diperkenankan lil wali bagi orang tua. Kenyataannya contohnya minal abi dari bapak, wal jadi dan kakek, wal qadi dan apa itu namanya, pemimpin lah ya, saudara tertua situ, wal umi dan ibu, wal akhi dan saudara laki-laki, al kabir yang tua. Nah itu loh Pak, wal qadi tadi itu hakim ya, wal umi dan ibu, wal akhu dan juga saudara al kabir yang paling tua. Apa ilbasul khariri, memakaikan sutra as-sobi kepada anak-anak, walau murahikon, walaupun sudah murahik. Jadi kalau kok untuk anak-anak itu diperkenankan, makanya tadi di atas lirijali al-baligi, yang haram tadi bagi laki-laki yang sudah balik, kalau belum balik tidak apa-apa. Nah, itu walau murahikon, walaupun dia sudah murahik. Murahik itu mulai belajar tahu ngomong. Kalau tamyiz atau mumayyiz kemarin mulai bisa pakai pakaian sendiri gitu, bisa makan sendiri, bisa istinja sendiri, bisa mandi sendiri, bisa pakai pakaian sendiri, makan sendiri, minum sendiri, nggak payah dulang maksudnya. Pakaian nggak payah makai, itu sudah mumayyiz. Nah, itu ya. Wama dan sesuatu aksaro yang lebih banyak. Nah iya itu namanya mumayyiz bah, seno tuh pakai pakaian sendiri, makan sendiri. Nah, itu sudah mumayyiz namanya ya. Bukan itu kalau masak sendiri tuh ya itu tadi. Ininya balik Jawa tadi kan. Wal mangsuju dan juga pakaian yang ditenun, wal mamuhu dan juga yang disepuh, wa tasyinahu dan juga menghiasi daripada pakaian tadi bilhuli dengan hiasan, walau min dahabin, walaupun dari emas. Jadi kalau anak yang masih kecil sebelum balik itu masih diperkenankan, bahkan boleh orang tuanya memakai ini itu, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau anak-anak masih pantas gitu loh ya. Ya coba kalau anak-anak nggak pantas nian, dipakein apapun itu pantas. Nah, kalau kita sudah nggak pantas, ya kan, rekannya gua ya nganggu kalung, pakai kalung emas, pakai baju apa namanya sutra, healing kulu kilir, dipamerkan di media sosial. Rupanya hutangnya sama Pak Lupi belum dibayar. Nah, kecil hati Pak Lupi ya kan itu. Ketika ditagih marah pula, nah sudah ya. Kalau mu'alif rahimah kadang macam tuh. Nak gaya rupanya hutang sama kanti. Nah, walau min dahabin, walaupun hiasan tadi dari emas, maka kalau anak-anak diperkenankan atau diperbolehkan. Wa ilam yakun, walaupun tidak ada apa yaumul idi, hari raya, walaupun bukan hari raya, pokoknya kalau untuk anak-anak boleh, intinya begitu. Walahu dan bagi anak-anak ilbasuhu, adapun memakaikan daripada kepada anak-anak, naklan kepada sendal mingdabin dari emas. Entah telap tidak Pak, beli sendal emas, membelikan kalung sesuku untuk bini, tidak telap. Zaman susah katanya ya kan, sawit trek. Nah, kalau mu'alif rahimahullah itu ya kan. Tapi Pak, oh, bini aku sudah punya emas. Mas siapa? Mas Fikri, Mas Edi, Mas Kusut, nah kan itu. Jadi tidak payah beli emas, sudah punya emas. Qolal mu'alif rahimahullah. La israfa, yang tidak melebihi adatan di dalam adatnya. Maksudnya tapi ya yang sewajar-wajarnya saja ya itu. Kama seperti keterangan hukum afada yang memberi faidahu kepada mas siapa Ar-Ramli, Imam Ar-Ramli, Wasyarqawi dan Imam Asyarqawi. Wayusanu dan disunahkan lirijali untuk laki-laki apa khotamun, cincin, apa khotamu fidotin, cincin perak. Li'anahu, karena sesungguhnya baginda Nabi Abu Muhammad SAW itu itakhoda, memakai atau mengambil siapa baginda Nabi khotaman kepada cincin min fidotin dari perak.
Nah, baginda Nabi itu pakai cincin yang dari perak. Sudah pernah nengok Pak Lupi cincinnya baginda Nabi? Belum. Belum ya sudah. Rawahu meriwayatkan kepada hadis tersebut siapa Syekhoni Bukhari dan Muslim. Sama seperti keterangan kakak yang menghikayatkan kepada hukum tersebut siapa Syekhul Islami Syekh Islam Syekh Imam Al-Ghazali ya. Wal afdalu dan adapun yang paling utama wali afdali kaunihi dan kepada keutamaannya adanya cincin itu fi khingsoril di dalam kelingking Pak ya, al yumna yang bagian kanan, wa sunnatu dan adapun sunnahnya ya ja'ala jika menjadikan siapa orang tersebut al fiso kepada apa itu akik itu loh, batu akik maksudnya ada motoe. Nah, jadi cincin itu sebaiknya ada batunya. Nah, itu maksudnya begitu. Entah permata, entah merah delima, yang penting jangan emas tadi. Nah, batu bata terserah ya kan itu. Kalau mu'alif rahimah, kalau mandi untuk gosoi ya. Ya bersih katanya. Kalau mu'alif ya. Ya jangan, waduh buset kabeh pelocot. Mimma dari sesuatu yali yang mendekati kafahu kepada telapak tangannya orang tersebut kama seperti keterangan hukum afada yang memberi faidahu kepada hukum tersebut siapa Asyarbini Imam Asyarbini. Ini yang seterusnya. Asyarbini benar Pak? Iya, ini yang seterusnya. Ini untuk Pak Janis ini biasanya umumnya ya. Yang seterusnya termasuk maksiatnya badan yaitu wal kholwati dan bersepi-sepi bil ajnabiyati dengan perempuan yang lain yang bukan mahramnya, yang bukan istrinya. Maksudnya ini kesenangan Pak Jani sama dengan saya masalahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, saya senang Pak, cuma datek yang mau. Qala al-mu'allif rahimahullah. Di alam takun gambarannya tidak jika tidak ada hunaka di sana tempat apa imro'atun perempuan ukhra yang lain. Nah, artinya memang sendirian. Seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, bukan istrinya. Nah, dia sendiri-sendirian di semak-semak umpama. Nah, itu bahaya, termasuk maksiatnya badan. Nah, ya itu. Kalau tempat rame, ya sebenarnya nggak boleh juga. Kecuali di situ kok pengajian atau ada hubungannya dengan belajar mengajar, maka masih ada toleransinya. Tetapi kalau tidak ada, ya tidak ada toleransinya. Apalagi kok di tempat organ, Pak Mukhlis ya, sama wae itu nggak boleh. Karena sudah tidak ada toleransi di dalam syariatnya, itu begitu. Jadi termasuk maksiatnya badan bersepi-sepi dengan perempuan yang bukan muhrimnya, ya. Di alam takun gambaran jika tidak ada hunaka di sana tempat siapa imra'atun perempuan ukhra yang lain. Bikhilafima berbeda keadaan idakanat ketika ada siapa perempuan lain falayus sama maka tidak dinamakan apa kinaidin demikian kalau perempuan tadi ada kawannya apa al kholwatu bersepi-sepi masa menyendiri dengan perempuan lain harus ada kawannya. Sudah bolak-balik ya disampaikan ya. Sama wae enggak boleh Bang. Namanya kelemahan kita laki-laki itu perempuan ya. Nak kiai siapa wae, ustadz siapa wae, kalau sudah kok ayolah mas, sudah angkat tanganmu. Kalau mu'alif rahimahullah. Itu. Kalau Pak Janis masih telap ya kan. Ayolah Bang. Kan kaki dulu tengok dulu. Macam itu dia masih pikir-pikir. Kalau saya langsung udah telap pokoknya. Nah, itu kalau saya. Kalau Pak Janis masih telap dia nahan bentar kan. Kaki dulu tengok dulu kiri kanan, nah, kan gitu. Kalau saya langsung udah telap. Waalaikumsalam. Faidah tuh ada suatu faidah berburu Pak Janis ya. Udah boleh dendam lo ya. Nah ini apa lo? Harus dimaafkan Pak Janis ya. Waalaikumsalam. Nah siapa tahu karena ejek-ejekannya itu jadi penyebab besok masuk surga Pak Janis. Aku didolimi Pak Muin ini. Udah masuk surga ya silakan malah tambah apik ya. Kola sudah berkata siapa Al-Qafalu Imam Al-Qafal. Lau dakholat ketika masuk siapa imro'atun seorang perempuan al masjid ke masjid ala rojulin atas seorang laki-laki laisa
maka tidak ada fihi di dalam demikian seorang perempuan yang mendatangi seorang laki-laki yang di masjid, ghairahu selain dia, layakunu tidak ada maka apa dalika demikian seorang perempuan yang mendatangi seorang laki-laki di masjid, al khalwata yang dengan nama khalwah atau bersepi-sepi, muharramatan selagi muharramatan yang diharamkan. Jadi umpama ada seorang laki-laki kok masuk kok di dalam masjid, ada seorang perempuan yang perlu untuk suatu kepentingan di situ, maka bukan termasuk khalwah. Wahwa dohirun, wahwa adapun laki-laki tersebut itu dohirun nampak jelas fil masjid di dalam masjid, al matrufi apa mananya Pak? Yang lewat Pak ya, yang untuk lewat. Nah, ya. Jadi maksudnya itu ada perempuan lewat, Pak Janis kan giat tuh di masjid, ada perempuan lewat situ, karena jalan yang paling cepat lewat situ daripada tidak lewat masjid, nanti itu keliling-keliling. Nah, harusnya kalau lewat masjid itu lurus, ya kan. Tapi kalau lewat masjid lewatin Pak Janis, nah itu nggak apa-apa kalau cuma lewat baik. Cuman kalau dia kok di situ duduk dulu di samping Pak Janis ngotar ya sama baik. Nah, maksudnya kalau lewat baik, karena jalan itu untuk lewat maka tidak apa-apa. Wasafarol mar'ati dan juga perjalanannya seorang perempuan. Wa in kosoro walaupun pendek. Ligori fardin kecuali untuk masalah fardu. Ligori fardil haji kecuali selain daripada fardunya haji. Minal haji dari haji. Naflun baik itu yang sunnah au umrotan atau umroh. Au ghairahuma atau selain itu semua bi ghairi nahwi muharrami atau selain itu semua dengan tanpa semisalnya orang yang sedang ihram minas zauji dari seorang suami wal abdi dan hamba saya as-saqati yang bisa dipercaya fayahrumu maka hukumnya haram apa dalika demikian sendirian dalam perjalanan walau ma'aniswati walaupun bersama para perempuan wa in adana walaupun memberi izin siapa zauju seorang suami fala yajuzu maka tidak diperkenankan ang takhroja jika kok keluar siapa perempuan tadi khorija suri di luar daripada apa tuh namanya kelompok walau ma'aniswati walaupun beserta para perempuan asikoti yang dapat dipercaya au adana atau memberi izin siapa zauju seorang suami bala buddha balik wajib minal khuruji dari keluarnya suami tadi wa yang adapun zaud itu aul muharrami atau muhrimnya awil abdi atau hamba saya hanya asikotu yang bisa dipercaya famayakau maka tidak jatuh al-ana di demikian hukum min khuruji nisa'i dari keluarnya perempuan ilam makobiri kepada pekuburan khorija suri di mana apa Pak? Suri itu keluar bagian keluar tapal oh apa ya tapal batasan ya atau kelompok batasan maksiatin yang dinamakan maksiat dulu itu adat orang Arab itu asal ada seorang laki-laki meninggal, suami meninggal, itu istrinya dibuatin apa di situ? Apa? Tenda di tempat itu. Nah, itu begitu zaman dulu. Loh, repotnya di situ sekarang itu, ya kan? Enggak macam itu, nak diulangi terus, apalagi macam itu, ya kan? Cak-cak ngasih tahu, sudahlah, Dek, nggak usah sedih lagi. Kalau ada apa-apa ngomong sama mas, sama abang, ya kan? Padahal ngerayu tuh, ada maunya. Yajibu, wajib apa? Mana ahuna mencegah atau melarang daripada perempuan tadi minhu dari khuruj atau keluar nabahu untuk menasihatinya ala dalika nabahu menerangkan kepada keterangan hukum tersebut siapa Asyarqawi Imam Asyarqawi wah tidak mil khuri kurhan wallahu a'lam bishawab alhamdulillahirabbil alamin.
Hah? Kamu lagi Wah lama, setahun.